Baik, Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu pendeteksian objek bahasa isyarat dengan menggunakan TensorFlow. Jadi di sini langsung saja kami akan mempresentasikannya, didahului dengan permasalahan kami mengapa mengambil bahasa isyarat yang akan kita gunakan pendeteksian menggunakan TensorFlow. Untuk waktunya saya serahkan ke Hendy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait permasalahan kenapa kami membuat sistem ini. Nah, jadi permasalahannya yaitu bahasa isyarat yang digunakan oleh individu, khususnya yang memiliki gangguan pendengaran untuk berkomunikasi, menjadi komponen penting dalam memfasilitasi interaksi yang lebih baik antara mereka dan orang-orang yang dapat mendengar. Nah, tetapi pengenalan bahasa isyarat merupakan tantangan tersendiri untuk membangun sistem karena kompleksitasnya. Dan juga bahasa isyarat ini melibatkan gerakan tangan, mimik wajah, dan ekspresi tubuh yang memiliki makna spesifik. Next. Nah, perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yaitu yang pertama penelitian terkait penerjemah bahasa isyarat yang dengan menggunakan TensorFlow yang pernah dilakukan oleh Erik Sihabudin, Ratiku Malasari, dan Lilia Sinta dengan judul penerjemah bahasa isyarat menggunakan TensorFlow. Yang kedua yaitu penelitian penerjemah bahasa isyarat dengan menggunakan TensorFlow yang dilakukan oleh Nasya Hikmatia dan Muhammad Ihsan Zul dengan judul aplikasi penerjemah bahasa isyarat Indonesia menjadi suara berbasis Android menggunakan TensorFlow. Nah, jadi perbedaan yang sistem yang kami buat dengan penelitian ini yaitu ini kami hanya membuat sebuah sistem yang dapat mendeteksi suatu kata yang memang umum digunakan, yaitu ada yang penggabungan dengan dari huruf abjad sehingga membentuk suatu kata tertentu seperti I love you. Next, selanjutnya metode. Nah, di sini kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu membuat dataset. Nah, dataset yang kami gunakan tersebut diperoleh dari sumber yang valid, seperti koleksi video bahasa isyarat atau dibuat dengan merekam individu yang melakukan gerakan bahasa isyarat yang berbeda. Nah, di sini kami menggunakan membuat datasetnya itu dengan foto dari kami sendiri yang kami buat. Selanjutnya memberi label dataset. Nah, setiap gerakan bahasa isyarat yang kami buat itu belum selesai. Nah, jadi setiap gerakan bahasa isyarat yang kami buat itu perlu diberi label yang sesuai, misalnya menggunakan angka atau kategori yang mewakili jenis gerakan tersebut. Nah, di sini kami menggunakan kata sifat yang dimana seperti I love you, halo, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu training. Nah, data latihan akan digunakan untuk mengajarkan model untuk mengenali pola dan fitur pada gerakan dalam gerakan bahasa isyarat. Kemudian yang kedua yaitu update checkpoint. Selama proses pelatihan, checkpoint atau titik kontrol dihasilkan secara berkala. Nah, checkpoint ini merekam parameter dan bobot yang dihasilkan oleh model setelah pelatihan pada tahap tertentu. Checkpoint ini berguna untuk melanjutkan pelatihan jika diperlukan atau digunakan untuk memulai proses deteksi pada tahap selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu mulai mendeteksi. Setelah model selesai dilatih dan checkpoint telah dihasilkan, langkah terakhir adalah mulai menggunakan model untuk mendeteksi gerakan bahasa isyarat pada data baru. Data yang belum pernah dilihat sebelumnya, baik dalam bentuk video atau gambar, dan dapat diberikan pada model untuk mendapatkan prediksi mengenai gerakan bahasa isyarat yang ada di dalamnya. Model akan memberikan output yang mewakili klasifikasi atau interpretasi gerakan tersebut berdasarkan apa yang telah dipelajari selama proses pelatihan. Okay, next. Ya, selanjutnya itu ada hasil uji coba. Nah, di sini kami mencoba yang pertama yaitu dari kata hello. Nah, di sini tingkat keberhasilannya itu 7%, 75%. Kita lihat sini. Dan tingkat akurasinya itu sudah
sudah sangat bagus. Kemudian di sini ada tidak, ada iya juga, next. Nah, lalu di sini ada I love you, oke, peace, dan terima kasih. Next. Oke, baik, sekian yang dapat saya jelaskan pada PPT ini. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Sasra. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke proses pembuatan dari object detection ini. Untuk itu, Lanang akan menjelaskan labeling dari dataset yang sudah kami buat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang proses labeling sampai dengan proses collection pada image itu sendiri. Nah, yang pertama dari labeling. Nah, untuk mendefinisikan labeling itu di sini kami sudah menyiapkan beberapa folder yang di antara ada folder image dan juga folder trendnya yang bersifat tentang gambar-gambar yang akan nantinya digunakan saat proses labeling di label image.py. Nah, pada proses ini yang pertama dilakukan itu adalah mendeklarasikan terlebih dahulu mengenai label-labelnya seperti label iya, tidak, terima kasih, I love you dan lain sebagainya. Sebanyak 7 intinya. Nah, lalu setelah itu saat proses labeling selesai, di sini kami selanjutnya akan memproses mengenai gambar-gambarnya. Nah, proses gambar-gambar ini bisa kami lakukan sebagai aset-asetnya. Nah, di sini selanjutnya setelah kami kumpulkan aset-asetnya terlebih dahulu, lalu di sini kami akan merunning salah satu komponen yang ada di dalam TensorFlow yang dimana saat kami menjalankan file bernama label image.py, di sini akan tampil sebuah GUI dari TensorFlow itu sendiri yang akan berguna untuk melabeling bagian-bagian yang nantinya digunakan sebagai bahasa isyarat seperti lihat pada share screen berikut, di mana seperti ini contohnya. Nah, setelah proses labeling ini selesai, maka itu akan diarahkan ke folder-folder collection image yang nanti akan siap digunakan untuk memproses datanya. Mungkin sekian yang penyampaian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan pada Sasra. Oke, baik. Jadi di sini saya cuma Sasra Wiyardana akan menjelaskan terkait eh, klasifikasi data apa yang sudah kita buat. Jadi sudah dijelaskan sama Lanang bahwa kita akan membuat sebuah label terlebih dahulu, yaitu dengan melabeling setiap image. Nah, di sini kita membuat sebuah map dari label-label tersebut. Jadi kita sudah membuat 7 label, yaitu dari nama kata hello, I love you, iya, tidak, terima kasih, oke, dan peace. Di ketiga ini dia akan tersimpan di foldernya. Jadi bakalan tersimpan di annotation ini. Jadi ini bakalan terlihat. Nah, ini data mapnya. Selanjutnya kita akan merecord XML tadi yang sudah dibuat. Jadi nanti file record dan print dan paste-nya itu akan dibuatkan di sini. Oke. Selanjutnya ini adalah untuk mendownload TensorFlow API-nya. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah persiapan untuk melakukan sebuah training dari dataset yang sudah dibuat dan setelah melakukan labeling.
Nah, di sini hanyalah untuk melakukan patch ke folder pipeline config. Setelah itu berhasil, maka dilakukan sebuah persiapan melakukan train dan record. Jadi di sini karena kita membuat 7 kategori, jadi kita atur di sini yaitu 7 kelas. Jadi di sini kita akan men-train sebanyak 10.000 step. Jadi ini hasil trainnya tadi selama 2 jam memakai Anaconda. Dan di sini terlihat bahwa total lossnya itu adalah 0,1 dan learning rate-nya itu 0,7. Ini bukan angka yang baik sebenarnya, tapi ini yang saya dapat selama men-train 10.000 step. Jadi saya ingin menampilkan film itu, saya menulis akunnya. Nah, ini akan meload hasil training tadi. Di sini saya akan mengulangi. Checkpointnya kita coba atur ke 11. Cek dulu ya. Kita bisa. Tidak bisa. Jadi kita mulai saja ke pengecekannya, yaitu mendeteksi objek bahasa isyarat, khususnya pada proyek kami. Itu pendeteksian bahasa isyarat menggunakan TensorFlow Object Detection. Yang pertama saya akan mengetes hello, terus kemudian adalah terima kasih, tidak, ya, apa lagi ya, ya tidak, I love you, 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 I love you. Oke, peace, terima kasih. Jadi itulah 7. Pertama adalah hello, kedua hello, kedua terima kasih, ketiga adalah ya, tidak, ya, I love you, I love you, I love you, I love you. Bersama ya, bersama I love you, I love you. Nanti dua firman, kenal peace, dan juga oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan proses pembuatan dari object detection dengan bahasa isyarat menggunakan TensorFlow. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.